Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Nanti akan kita pelajari konsep listrik statis, kemudian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep listrik statis itu ada muatan pertama, kemudian nanti berkaitan dengan hukum Coulomb, kemudian juga karena ada listrik jadi ada medan listrik yang kedua, kemudian berikutnya adalah listrik punya beda potensial dan energi listrik. Muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif plus dan muatan listrik negatif. Yang positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda yang positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak. Jadi kalau plus dengan plus itu akan tolak menolak, sedang yang negatif itu akan juga negatif tolak menolak juga. Sedangkan muatan yang tidak sejenis, positif dan negatif tarik menarik. Ya, jadi adanya tarik menarik itu tentunya adalah karena muatannya berbeda. Nah, nanti kalau ada yang sejenis itu kok tarik menarik lah, itu suatu hal yang menyalahi prinsip-prinsip kelistrikan, hukum fisikanya. Deret tribolistrik ya adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deretan atasnya. Benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda yang di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Ini bulu kelinci, kemudian 2 gelas, mika dengan wool, bulu kucing dengan sutra, kapas, kemudian kayu, batu ambar, damar, logam, ada Cu, ada Ni, dan Ag. Ada belerang, ada logam platinum, ada emas. Kemudian seluloid. Nih, hukum Coulomb. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. F sama dengan F gaya Coulomb sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. K-nya adalah konstanta Coulomb, F-nya adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Ingat, gaya apapun, ya gaya listrik, gaya gravitasi itu satuannya adalah Newton, ya, atau kilogram meter per sekon kuadrat. Konstanta elektrostatis, ya, ini K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Nanti untuk mengingat K-nya itu satuannya apa ya, kita lihat sebelahnya itu ada, sebelah kiri ada gaya itu berarti Newton, kemudian K itu dikalikan dengan Hi1 Hi2 itu berarti adalah Coulomb kuadrat, ini R-nya ya R kuadrat meter kuadrat nanti. Sehingga nanti meter kuadratnya bisa dicoret dengan R-nya ini satunya. Kemudian Coulomb kuadrat per Coulomb itu bisa hilang dicoret dengan Hi1 Hi2-nya. Artinya sama dengan 1 gitu ya. Hi1 Hi2 muatan, R adalah jarak antar muatan. Ini positif dengan positif, tandanya adalah ini gayanya adalah keluar, sama-sama keluar, artinya ini saling tolak menolak. Negatif dengan negatif adalah tolak menolak. Nah, nanti kalau positif dengan negatif itu adalah saling menuju, mudahnya saling tertarik gitu ya.
Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut dengan medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis-garis ini bisa digambarkan dengan anak panah. Ya, kalau ini ada pada muatan positif itu arahnya keluar dari muatan medannya, arah medannya. Kalau negatif itu menuju. Ya, kadang kita bisa ilustrasikan, kadang gini, cenderungnya kalau hal-hal negatif itu banyak dicari, kadang hal positif itu banyak dihindari, tapi itu sangat tergantung ya, sekali lagi. Tapi bisa diilustrasikan itu. Jadi hal-hal negatif itu tanpa dicari aja datang. Gitu. Tapi hal positif itu harus dicari. Nah, itu harus butuh keluar. Ini arah medannya, perhatikan sekali. Yang negatif itu menuju ke muatan, yang positif itu keluar dari muatan. E adalah kuat medan listrik, ini E, F per Hi, atau K Hi per R kuadrat. F-nya gaya kolom, V muatan uji, R-nya jarak benda yang bermuatan listrik. Beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. V sama dengan W per Hi atau usaha energi listrik per muatan. Ya, usaha yang diperlukan energi listrik, Joule, Hi jumlah muatan, V beda potensial. Jadi kalau di rumah kita ada berapa watt, ya, watt jam, nanti kan watt kali sekon itu atau kalau jam nanti ketemunya adalah usaha Joule tadi dibagi dengan muatan, itu akan nanti tegangannya berapa ya. Contoh soal ya, ini contoh soal dua benda bermuatan A dan B masing-masing besarnya 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatik 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, hitunglah jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan ujian oleh muatan listrik B. Hi mikro, ya, mikrometer dan sebagainya 10 pangkat min 6 ya, mikrofarad. Nah, kalau mikrokolom ya 10 pangkat min 6 kolom ya, 6 kali 10 pangkat 6 mikrokolom, jadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. F nya 270 Newton, K nya ini. Ditanya R dan E. Nah, kita lihat pertama dulu, kita lihat gayanya F sama dengan K 1 2 per R kuadrat. Nanti untuk mencari besar R-nya kan sudah ada gaya. Kita tahu ada K-nya, kemudian ada Hi1, Hi2-nya atau Hi A dan Hi-B-nya. 270 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 8 kali 10 pangkat min 6 kolom kali 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Min 6 jadinya min 12 tentunya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Ini kita pindah ya, ini R-nya ini naik ke sana. Per 270 sama dengan 8 kali 6 kali 10 pangkat min 6, ini ya kali 10 pangkat 6. Sehingga di sini 9 min 12 ini tinggal 3 min 3 4 3 2 ya. 8 kali 6 48 kali 9 ketemunya 432 kali 10 pangkat min 3 Newton meter kuadrat per 270 Newton. Newtonnya nanti bisa dicoret, sehingga R kuadrat sama dengan 1,6 432 dibagi 270 1,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat atau sama dengan 16. Ini kita geser, tapi minnya menjadi min 4.
16 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. R sama dengan akar dari 16 adalah 4, akar 10 pangkat min 10 pangkat min 4 adalah min 2. Ya, jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Meter. Kemudian setelah kita tahu tadi ada muatan ujinya, ada F-nya, maka kita cari E-nya, tinggal F permuatan uji. Jadi ini kan oleh muatan uji B, ya. Besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan uji B. Berarti nanti yang mempengaruhi adalah yang B, berarti nanti yang pembaginya adalah yang A. Ini di KHB per R kuadrat, ya. Atau 270, ini 270 dibagi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ketemunya 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi jarak kedua muatan 4 kali 10 pangkat min 2 meter, dan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A adalah sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian B, ya, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kelistrikan pada sel saraf, kemudian hewan-hewan yang punya muatan listrik, kemudian penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Ini struktur sel saraf, ya. Ini ada akson terminal, node of Levert, dan seterusnya. Ini aliran pada celah sinapsis. Ini perhatikan, ada membran postsinapsis, sel presinapsis, kemudian membran presinapsis, sel postsinapsis. Mekanisme aliran ion pada celah sinapsis. Ini ada Ca2+, saluran Ca2+ membuka, kemudian konsentrasi Ca2+ meningkat. Kemudian vesikel berfungsi dengan membran prasinapsis. Neurotransmitter keluar, kemudian neurotransmitter berikatan dengan saluran ion. Saluran ion membuka, kemudian ion Na+-nya masuk atau ion K+-nya keluar. Ini Na, K-nya keluar. Neurotransmitter terlepas dan saluran menutup. Ya. Setelah neurotransmitternya terlepas dan salurannya menutup. Ini contoh-contoh hewan listrik: ikan belalai gajah, kemudian ikan pari listrik, hiu kepala martil, lele listrik, kemudian ikan skate listrik, belut listrik, dan esidna. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Ada penangkal petir, kemudian pengetatan mobil. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke dalam tanah. Ya, fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat pindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Jadi kita lihat kalau pas orang memasang penangkal petir, biasanya ada yang pantainya menjulang tinggi, tapi nanti ada kabel yang ditanam ke dalam tanah yang sangat dalam. Ya, itu fungsinya adalah bisa agar pengosongan nanti segera masuk ke dalam tanah secepat-cepatnya dan di dalam. Karena kalau dulu mungkin masih dikhawatirkan nanti ada
ada percikan-percikan ataupun yang bocor. Kemudian butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Ya. Jadi ada yang katakanlah badan mobilnya bermuatan negatif, kemudian catnya bermuatan positif, biar berikat. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar, pengendapan elektrostatis cerobong asap. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan tertarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder, kemudian terhembus keluar. Nah, ini mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Nah, berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas listrik dinamis, ya. Sementara itu dulu, nanti yang untuk listrik statis silakan nanti dikerjakan latihan soal online-nya di bawahnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.